يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على المختار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kehidupan, seringkali manusia mendapatkan masalah silih berganti datang menerpa. Saat masalah tersebut muncul, terkadang seringkali manusia malah mendapatkan keresahan, stres, dan berbagai penyakit datang karena pikiran yang tidak tenang atau terkendali. Saat seperti itu butuh sebuah ketenangan baik hati dan pikiran kita. Lantas bagaimanakah cara meraih ketenangan hidup baik dunia maupun akhirat? Nah, pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng bersama Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus tentang cara meraih ketenangan hakiki. Tenang itu tempatnya bukan di fisik. Tenang itu tempatnya bukan di fisik. Tenang itu tempatnya di dalam hati. Tetapi ketenangan dalam hati juga nggak akan tercapai kalau fisiknya nggak tenang. Makanya orang sholat itu tidak boleh melakukan gerakan besar 3 kali berturut-turut. Kalau melakukan gerakan besar 3 kali berturut-turut, batal sholatnya. Ya batal sholatnya. Kenapa? Gak tenang. Makanya ketika ada orang sholat, dia sholat sambil mempermainkan atau memainkan jenggotnya, pegang-pegang jenggotnya, mainkan jenggotnya. Selesai sholat, waktu itu dia lagi sholat sunnah, selesai sholat, Rasul mengatakan, Naib, ulangi sholatmu. Kamu belum sholat. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan ketenangan di fisiknya. Fisiknya nggak khusyuk. Karena itu tenangnya hati, jangan kita mengatakan, oh fisik saya nggak tenang, nggak masalah. Yang penting hati saya tenang. Hati yang tenang akan membuat fisiknya tenang. Pikirannya tenang, tangannya tenang, gak kemurungsung, orangnya nyantai. Ya orangnya nyantai, bukan lambat, tapi nyantai. Fisiknya tenang, pikirannya tenang, matanya tenang, telinganya tenang, sehingga hidupnya nyaman. Nah, sementara saat ini kita tidak melatih fisik kita untuk tenang. Naik motor kemurungsung, warken motor juga kemurungsung. Ya, semuanya serba tergesa-gesa. Itu mempengaruhi hati. Fisik ini yang gak tenang menjadikan hati juga gak tenang. Karena itulah dahulu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita tahu Rasulullah ini manusia yang paling tenang, zahiran wa batinan. Para sahabat manusia-manusia yang tenang, zahiran wa batinan. Tapi kita lihat Nabi Muhammad SAW, beliau khulwat di Gua Hira, menyepi di dalam gua di atas gunung, dan tubuhnya tenang, khusyuk, gak bergerak. Untuk apa itu? Mencontohkan, kalau kamu pengen dapat hati yang tenang, jadikan fisikmu tenang. Makanya kalau kita lihat masuk masjid zaman sekarang ini, lihat diri kita, maka kita tidak mencerminkan orang-orang yang sholat yang mendapatkan ketenangan. Kenapa? Karena dalam sholatnya, Masya Allah, tubuh kita full gerakan, saudara-saudara. Sebentar kita garuk-garuk, ya,
Sebentar kita usap-usap, sebentar badan kita bergerak gini, bergerak begini, penuh gerakan. Sementara orang-orang soleh terdahulu dalam sholatnya dikatakan seperti tiang bangunan. Sehingga kalau dilihat sampai tetangganya mengatakan, anak tetangga, ayah itu tiang yang di situ kok nggak ada lagi di mana gitu. Maka ayahnya ngomong, nah itu bukan tiang, itu tetangga kita lagi sholat. Yang kamu lihat itu kita lagi sholat tiap malam, sholat malam. Itu yang kamu kira tiang tuh. Saking tidak bergeraknya. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW ketika majelis ilmu, majelis zikir, duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Apa gambarnya? Ketenangan. Kalau sekarang ini di dalam masjid seringkali kita lupa, handphone kita pun nggak tenang. Tengah-tengah sholat muncul suara lagu yang aneh-aneh. Ya kita lupa, nggak dapatkan ketenangan. Di zaman Nabi Muhammad SAW nggak ada sahabat yang di majelis berbicara satu dengan yang lain. Disifatkan ka'anna ala ru'usimut thair, seakan-akan di atas kepala para sahabat bertengger seekor burung. Saking tenangnya fisiknya, sehingga burung bisa bertengger di atas kepala sahabat. Coba kalau sekarang ini burung masuk ke majelis, insya Allah itu kita akan bergerak-gerak. Jangankan burung, baru lalat satu pun membuat kita heboh, saudara-saudara. Enggak tenang fisiknya. Nah, sahabat tenang fisiknya. Ketenangan fisik ini karena apa? Hatinya tenang. Hatinya tenang. Saya mau ambil contoh ya. Mohon maaf dengan segala hormat. Kalau kita ada janji sama orang, kemudian kita sholat. Ketika sholat, handphonenya berdering, walaupun getar. Gak ada suara, tapi kelihatan nyala-nyala. Selesai sholat kita zikir atau ambil handphone? Jujur. Zikir atau ambil handphone? Nah, inilah bid'ah 2021. Setelah sholat tuh sunnahnya adalah zikir, tapi yang terjadi sekarang setelah sholat ambil handphone. Bahkan ada yang setelah sholat update status, alhamdulillah selesai berjamaah. Alhamdulillah selesai berjamaah. Macam-macam ini. Kalau sahabat Nabi Muhammad SAW ketika di luar sholat ketenangannya seperti itu, apalagi di dalam sholat gak ada yang bergerak. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, itu yang diajarkan para sahabat, itu yang diajarkan para tabi'in, itu yang diajarkan kaum solihin. Tetapi kita sekarang ini kita sholat dengan tubuh yang tidak bisa tenang, apalagi pikiran kita. Tubuhnya saja nggak bisa dikendalikan, apalagi pikirannya. Tubuhnya saja penuh gerakan, apalagi hatinya. Ikhwani rahimakumullah. Karena itu kita perlu belajar untuk menjadikan tubuh kita tenang di saat-saat harus tenang. Contoh, duduk sama orang tua, sama duduk sama istri yang dicinta. Tenang mana? Ya kalau bicara temanten lama mungkin orang tua ya. Kalau temanten baru? Temanten baru lagi duduk sama istrinya, kemudian duduk sama orang tuanya. Kira-kira bisa tenang tidak duduk sama orang tua? Waduh, udah kelamaan ini. Lama ini, nggak selesai-selesai nih ibu. Nggak tenang, gelisah. Ya, gelisah. Maka kita harus belajar sekarang ini menenangkan tubuh dulu. Tubuhnya ditenangkan, dilatih. Habis sholat nggak bergerak, duduk. Orang-orang itu sampai ulama ya belajar. Orang kalau habis sholat maghrib disuruh baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Itu didapatkan dengan syarat tidak berubah posisi duduknya kecuali imam. Ya, tidak berubah posisi duduknya. Duduknya tetap dalam posisi at-tahiyat akhir. Selesai salam tetap seperti itu. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Mau sabar nggak bergerak posisi duduknya, dapat jaminan nggak akan disentuh api neraka. Tapi nggak berubah loh ya. Nah kalau udah usar. Ya insya Allah dapat fadilah. Cuman jaminannya ini ulama mengomentari posisi duduknya juga sama, tidak berubah. Orang yang akan diampuni dosanya zikir habis subuh sampai matahari terbit.
Dibahas sama ulama itu tidak pindah dari posisi duduknya. Sabar. Ini pendapat yang terkuat, meskipun ada yang kemudian memberikan pendapat yang lain ya. Tapi ketenangan tubuh, ketenangan fisik ini sekarang diabaikan. Lah karena diabaikan, Masya Allah, dalam sholat diabaikan, selesai sholat diabaikan, di majlis diabaikan, maka hukumannya dalam kehidupan kita tidak mendapatkan ketenangan. Dalam kehidupan kita nggak mendapatkan ketenangan. Kenapa? Karena di saat-saat harus tenang bersama Tuhanmu, engkau memikirkan selain Tuhanmu. Maka ketika engkau bersama selain Tuhanmu, hidupmu nggak akan dibuat tenang oleh Tuhanmu. Simple. Ini mudah atau susah? Kok pada tenang semua, kenapa ini? Ini tenang di saatnya nggak harus tenang, disuruh jawab diam semua, repot ini ya. Jadi kalau kita tenang, berusaha betul-betul jaga, ini waktunya saya sholat, habis sholat saya zikir, saya doa, tenangkan fisiknya, usahakan nggak bergerak. Sampai kalau mau bergerak itu malu sama Allah Ta'ala, walaupun nggak batalin sholat. Contoh nih, tangan satu jari gatal ada di pipi, kemudian posisi seperti ini, garuk-garuk begini, sholatnya batal nggak? Enggak, mau 1000 kali nggak batal. Kalau begini, nah itu batal, gerakan besar. Tapi kalau satu jari nggak batal. Tapi kalau sahabat Nabi pipinya gatal, nggak akan digaruk, dia akan berjuang, biarin pipi gatal. Orang itu di hadapan calon mertua bisa tenang, di hadapan pimpinan suatu negara bisa tenang, di hadapan Allah Ta'ala kok nggak bisa tenang fisiknya. Kenapa? Kalau ditarik garis atau benang merah, kelihatan hatinya kurang ta'zim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini prolog ya, saya belum ceramah. Belum. Ya, kalau ceramahnya begini kan kurang seru. Apa topik yang mau diomongkan? Ya, ketenangan yang hakiki diawali dengan ketenangan tubuhmu di hadapan Tuhanmu. Tenang betul ketika sholat, ketika baca Al-Quran, ketika zikir, tubuhnya itu tenang. Sampai pada satu posisi zikir. Kita kenal zikirnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Diceritakan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sahabat itu manusia yang paling tenang tubuhnya ketika sholat, ketika zikir. Tapi kalau zikir kan nggak ada aturan harus diam tubuhnya. Maka ketika sahabat berzikir mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, maka kenikmatan itu menjalar ke sekujur tubuhnya. Beliau pun bergoyang, tapi goyangnya goyang orang tenang. Tahu goyang orang tenang? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tubuhnya bergoyangnya seperti pohon yang kena angin, pelan, kecuali anginnya angin lesus ya. Ini maksudnya angin normal gitu. Goyangnya apa? Pelan. Itu namanya goyang yang diizinkan. Karena memang merasakan nikmat yang luar biasa. Nah, ikhwani rahimakumullah. Kalau kita sudah berjuang melatih diri fisiknya tenang, nanti tiba-tiba hati ini nggak usah diapa-apain, mudah tenang. Nggak kemurungsung. Hatinya nyantai. Makanya kita ini aneh kalau lihat orang-orang di luar Islam, senam yoga, iya, atau ada orang-orang di luar Islam yang kemudian dia bersila, tubuhnya bisa tenang. Kita heran, kok bisa begitu ya? Padahal aturan pertama sholat itu tubuh harus tenang. Berarti kita nggak ngelatih. Berarti kita nggak perhatian nih sama aturan sholat. Berarti kita anggap sholat yang penting berdiri. Udah qiyam berdiri, mau berdirinya tubuhnya sampai begini-begini nggak masalah, nggak batal sholatmu. Saya nggak bicara batal atau nggak batal, tapi bagaimana sholat kita bermakna untuk kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata di situ tenang. Orang ruku, tumakninah ketika ruku itu harus sekujur tubuh tenang. Allahu Akbar, ruku. Sekujur tubuh harus tenang, sekedar bacaan subhanallah. Jadi kalau ruku begini,
masih ada tangannya yang gerak-gerak, ya kepalanya masih gerak-gerak, ini belum tumakninah itu. Tumakninah sekujur tubuh tenang walaupun cuma sesaat. Subhanallah, baru dia dapatkan itu ruku. Kalau enggak, belum dapatkan ruku. Kalau kita pelajari syariat Islam, ternyata ketenangan fisik itu sangat ditekankan. Nah, itu udah usah kita bahas. Saya cuma mau ngasih tahu bahwasanya syariat Islam itu betul-betul luar biasa, detil. Makanya kalau nanti dikaitkan dengan kemajuan zaman sekarang ini, kita nggak kaget lagi. Oh, di Islam udah diajarkan itu. Oh, semua udah diajarkan oleh Allah. Oh, udah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nggak jadi orang yang gumunan, kata orang Jawa. Tidak gumunan. Jangan gumunan. Kenapa? Di Al-Quran semua udah ada, di hadits Nabi semua udah ada, di ajaran ulama semua sudah ada. Ikhwani rahimakumullah. Itu ketenangan yang paling kecil. Nah, terus ketenangan yang besar yang mana? Ini yang sekarang banyak orang kehilangan. Ayo, yang kecil aja nggak dapat, apalagi yang besar. Maaf, saya mau nanya, tolong dijawab sejujur-jujurnya. Boleh ya? Kalau kamu punya uang di suatu tempat penyimpanan, entah di bawah kasur, entah di dalam pohon, entah itu di suatu instansi keuangan, dimanapun kamu punya uang, jumlah uangmu 100 miliar. Allahumma amin. Amin, betul ya. Songkok gede, amin. Yang berikutnya jangan diamini. Tiba-tiba pagi-pagi kamu dikasih berita bahwasannya uangmu hilang, tidak ada di tempat itu. Nanya, tenang atau remuk? Tenang atau remuk? Remuk. Remuk itu bahasa Indonesianya apa? Lebih dari hancur, remuk gitu ya. Hancur pol. Galau atau enggak galau? Kenapa galau? Uangnya hilang. Galau. Kenapa uang hilang buat kamu galau? Cuma duit kok. Loh, mulai itu. Ini Habib ini aneh juga nih. 100M lebih. Nah ya, 100M hilang. Galau. Kenapa uang buat kamu galau? Ini yang harusnya kita tanya sama diri kita. Kenapa kehilangan uang? Kenapa kehilangan pangkat? Kenapa kehilangan sesuatu di diri kita membuat kita galau? Tetapi kehilangan sholat berjamaah nggak membuat kita galau. Kehilangan 2 rakaat sholat sunnah fajar nggak membuat kita galau. Padahal rakaatan, ya 2 rakaat sholat fajar khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih baik daripada kamu punya dunia dan segala isinya. Segala isinya itu termasuk bidadari-bidadari cantik di dunia. Masya Allah, punya istri 4 ayu kabeh. Nanya, pengen enggak? Pengen enggak? Oh, di bawah ada ibu-ibu loh, hati-hati. Ini live streaming ini. Punya suami ganteng pol, minimal mirip saya. Pengen enggak? Lu minimal kan ya? Minimal ganteng pol, ibu-ibu, mbak-mbak, pengen enggak? Pengen. Oh, ngomong tuh kok pengen tuh, jawab tuh, pengen, amin lu, amin tuh. Nah, ini yang di YouTube ini jawab tuh kan, amin gitu. Jadi kalau punya istri 4 cantik semua, kemudian istrinya hilang, galau enggak? Belum tentu. Tapi ya umumnya kan enggak galau. Punya suami ganteng direbut orang, galau enggak? Galau. 2 rakaat sholat sunnah fajar hilang, galau enggak? Biasa saja, cuman sunnah. Masya Allah, cuman sunnah, cuman sunnah, cuman sunnah. Ngeri. Kita ini ngeri. Berarti hati kita ini tenangnya dengan punya duit, galaunya nggak punya duit. Tenangnya punya istri 4, galaunya kehilangan istri 4. Tenangnya punya suami tampan, galaunya kehilangan suami tampan. Saya kemarin ditanya sama satu orang jamaah di WA gitu, Habib,
Ini sekarang gara-gara corona cari duit susah. Saya jawab spontan, musyrik kamu. Akhir, loh kok musyrik gimana gitu? Sejak kapan corona jadi Tuhan? Pikiran kita ini kerasukan setan dari mana? Sehingga corona menentukan rezekimu sedikit, rezekimu banyak. Corona menentukan kamu punya duit, kamu gak punya duit. Corona menentukan hidupmu enak, hidupmu gak enak. Ajaran siapa itu? Musyrik. Baru sadar, ya juga ya gitu. Emangnya Tuhannya 2000 sama 2020, 2021 beda? Nanya saya, Tuhan tahun 2019 sama Tuhan tahun 2020 sama Tuhanmu tahun 2021 beda atau sama? Sama. Kalau beda ya naudzubillah min dzalik. Ngeri. Sama, la ilaha illallah. Sampai kapanpun Tuhannya Allah. Gak ada yang bisa ngasih rezeki selain Allah. Gak ada yang bisa menghambat rezeki selain Allah. Corona gak bisa menghambat rezekimu. Corona gak bisa nambah rezekimu. Yang bisa Allah Ta'ala. Makanya jangan pernah jadikan dirimu itu galonya karena sesuatu, senangnya karena sesuatu. Jadikan dirimu ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yang ngomong siapa ini? Kok tenang semua kenapa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Jawab yang keras meskipun pakai masker. Yang ngomong siapa? Allah bilang ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hei Naufal bin Muhammad Al-Idrus, ilmumu sebanyak apapun gak bisa buat kamu tenang kalau kamu gak ingat sama Allah. Hartamu sebanyak apapun gak akan buat kamu tenang kalau kamu gak ingat sama Allah. Kemiskinan tingkat seperti apapun gak akan buat kamu galau kalau kamu ingat sama Allah. Yang bisa menenangkan hatimu hanya aku, bukan yang lain. Sementara setiap hari kita cari ketenangan dari yang lain. Ketika sholat gak mau tenang, ketika baca Al-Quran gak mau tenang, ketika zikir gak mau tenang, ketika sholawat gak mau tenang. Bahkan mengatakan, saya udah sholat tapi rezeki kok masih seret. Pernah gak merasa seperti itu? Ya mungkin suatu ketika kan lagi kita ini imannya turun drastis tuh ya. Hidup kok seperti ini. Ya hidup kok seperti ini. Mau sampai kapan kok seperti ini? Nah saya tuh herannya sama manusia, dikasih tahu sama yang membuat kok nggak percaya loh. Yang buat kita siapa? Kalau Allah yang ngasih tahu percaya nggak? Nyatanya? Cuman dengan ingat Allah, kamu akan tenang. Kamu sebut Allah, ingatkan hatimu. Allah yang bisa memberi saya rezeki, Allah yang bisa nolong saya, Allah yang bisa nyihatin saya, Allah yang bisa mengangkat derajat saya. Allah, 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 Allah. Sebut itu terus dalam hati, ingatkan itu, pasti tenang. Tapi kalau yang dibuat sandaran itu bukan Allah, kul wallahu Allahus samad. Allah udah bilang katakan Allah yang maha esa, hanya Allah yang ada. Allahus samad, Allah tempatnya bersandar, bergantung hanya Allah. Lah kita kok cari sandaran gantungan selain Allah, ya udah remuk pasti hancur, ya pasti nggak akan mendapatkan ketenangan. Ketenangannya semu, bukan ketenangan yang hakiki. Ikhwani rahimakumullah, coba cek lagi di tubuh manusia ini ada setan, ya ada nggak setan? Ada. Allah bilang alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Dah saya kasih sedikit tafsirnya ayat ini, mau? Jangan banyak-banyak. Qul a'udzu birabbin nas. Yang ngucap qul siapa? Allah. Allah bilang kepada Nabi Muhammad SAW, katakan kepada semuanya. Jadi kalau nggak ada Nabi kita nggak dapat ini. Ini Allah ngasih apa ya, bocoran gitu ya, ngasih informasi lewat Nabi Muhammad SAW. Qul,
Katakanlah, Qul a'udzu birabbin nas. Allah yang ngajarin cara berlindung. Ngajarin cara berlindung. Kira-kira kalau yang ngajarin Allah itu berarti perlindungannya biasa atau luar biasa? Luar biasa. Kita disuruh baca pagi 3 kali, malam 3 kali. Mau tidur juga suruh baca. Tapi kita baca enggak? Aman-aman saja. Oh, kita enggak butuh perlindungannya Allah, enggak usah dibaca. Setan kayak manusia enggak nakutin, jadi enggak usah. Allahnya ngajarin, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Enggak cuma satu loh, beda dengan Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Surat Al-Falaq itu cuma satu, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung ya dengan Tuhannya yang mengurusi waktu datangnya kegelapan. Masya Allah, satu tok. Yang dipakai nama Allah satu. Tapi kok An-Nas 3 ya? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Yang pertama sebagai rububiyah yang maha ngurusi manusia. Malikin nas, ya maharajanya manusia. Baru ilahin nas. Untuk apa? Nah ini bedanya. Kalau Al-Falaq itu urusannya sama jasmani. Jasmani itu penting untuk kita berlindung. Tapi cukup satu saja nama Allah yang dipakai, jasmani. Dari sihir, ini jasmani, fisik. Tapi kalau An-Nas ini perlindungan bukan fisik, perlindungan hati. Karena perlindungan hati, bagian yang paling penting dari manusia adalah hati, rohani paling penting. Maka perlindungannya nggak cukup 1 sampai 3 nama Allah dipakai. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dari keburukan al-waswas al-khannas. Siapa al-waswas al-khannas? Setan. Dari keburukan setan yang sifatnya itu suka membisik-bisikin. Nanti kalau disebut nama Allah dia lari pergi. Orangnya zikir dia pergi. Orang yang enggak zikir dia kembali. Ini al-khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Al-khannas ini kerjanya bisik-bisikin di sudurin nas. Bukan di hati manusia ya. Enggak ada terjemahannya di hati manusia. Di mana? Sudurin nas, dada manusia. Kenapa dikatakan di dada manusia? Ini detailnya Al-Quran. Kenapa yang namanya setan pembisik ini bisikinnya di dada bukan di hati? Karena hati tempat suci, hati tempat sakral, hati dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan nggak diizinkan masuk ke dalam hati. Setan cuman boleh nyampe ke pelataran hati, sodor, halamannya hati. Kayak kalau kita belajar tafsir nanti jadi enak paham. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Di pelataran hati, setannya datang ke situ di pelataran hati. Ibarat hati itu rumah, setannya di halaman. Setannya di halaman tapi bisikin, di luar ada makanan enak loh, yuk keluar. Dibisikin. Nah, kalau hati ini mendengarkan, maka setannya akan ngajak temannya yang lain. Bayangkan kalau kita mendengarkan bisikan setan terus, halaman hati kita penuh dengan setan. Akhirnya, walaupun nggak masuk, sama dengan masuk. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada setannya dari golongan jin, ada setannya dari golongan manusia. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, setan yang bisikin jin dan setannya juga bisikin manusia. Jin yang beriman dan manusia yang beriman sama-sama dibisiki oleh setan. Dua tafsir. Nah, para ulama mengatakan kalau ngadepin setan yang setan jin tadi nggak usah keder. Kenapa? Cukup kamu ucap Allah, hilang tuh setannya. Tapi kalau setannya itu manusia, kamu hatamkan Al-Quran di hadapannya, nggak akan hilang dia. Setan manusia ini nggak ngeri. Makanya kita suruh sering baca surat An-Nas ini, biar kita diselamatkan dari bisikan-bisikan tersebut. Nah ini yang buat gak tenang. Yang gak buat tenang ini karena hati dibiarkan dibisikin macam-macam. Termasuk untuk kita
Bisikan setan yang paling mujarab adalah besok kamu mau makan apa? Kalau dipecat nanti gimana kamu ngasih makan anak dan istrimu? Kalau kamu nggak punya pekerjaan nanti kamu hidupnya bagaimana? Kamu nanti khauful faqr, takut nggak punya. Itulah bisikan paling mujarab yang digunakan oleh syaitan. Takut gak punya. Nanti kalau pangkatmu turun gimana? Nanti kalau jabatanmu jatuh gimana? Nanti kamu kalau nggak jadi lurah lagi gimana? Nanti kalau kamu nggak jadi direktur lagi gimana? Nanti kalau kamu nanti gimana? Tapi nggak pernah ada bisikan. Nanti kalau kamu nggak sholat berjamaah gimana? Nggak ada. Nah ini. Nah gimana caranya tenang? Allah ngasih tahu. Yang ngasih tahu Allah loh ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan ingat sama Allah kamu tenang. Hatimu tenang. Makanya nanti ketika seseorang itu meninggal dunia, yang boleh pergi ke surga, siapa yang dipanggil sama Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang tenang, jiwa yang bergejolak, mampir dulu. Naudzubillah min dzalik. Jiwa yang tenang. Makanya kalau kita ini nggak tenang dengan janjinya Allah, nggak tenang dengan jaminannya Allah, nggak tenang dengan Allah menjamin saya kasih kamu rezeki, nggak tenang Allah menjamin aku yang ngurus jagat raya. Jagat raya ini yang ngurus aku, bukan siapapun. Nggak tenang dengan kalimat Allah tersebut, maka nanti naudzubillah min dzalik, meninggal dunia, jiwanya nggak dipanggil sebagai jiwa yang tenang, berarti jiwanya nggak dibawa ke surga. Naudzubillah min dzalik. Jadi sebetulnya simpel. Kalau mau tahu kira-kira kita ini masuk mana, surga atau neraka, simpel. Saat ini kita tenang tidak dengan janjinya Allah? Kok jadi tenang semua, kenapa? Sederhana kan ya? Simpel. Nah inilah ketenangan yang hakiki. Tenang dengan Allah. Tenangnya itu karena punya Allah. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Setiap orang yang beriman wajib meyakini bahwa sumber ketenangan jiwa dan ketentraman hati yang hakiki adalah dengan berzikir kepada Allah Ta'ala, membaca Al-Quran, berdoa, serta mengamalkan ketaatan kepadanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir, mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Imam Ibnul Qayyim radhiyallahu an berkata bahwa kehidupan yang bermanfaat hanyalah didapatkan dengan memenuhi perintah Allah dan Rasulullah. Maka barang siapa yang tidak memenuhi perintah Allah dan Rasulnya, dia tidak akan merasakan kehidupan yang bahagia dan indah. Kehidupan yang baik, bahagia yang hakiki adalah kehidupan seorang yang memenuhi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya secara lahir maupun batin. Semoga kita bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan oleh Allah Ta'ala kita diberi umur panjang dalam ketaatan, rezeki yang melimpah, datang dari segala arah tanpa susah payah, dan kelak diberi husnul khotimah dan masuk jannah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.